Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan pagi ini, Minggu tanggal 19 April 2020, kita boleh bersama-sama berjumpa, sekalipun Anda di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi spirit kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu dan Saudara semua untuk tidak menghilangkan semangat kita di dalam kita berbakti, memuji, serta memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, ialah kebenaran firman Allah yang kami dengar pada pagi hari ini, memberkati kami semua, untuk kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang dapat memulihkan jiwa kami, bukan dunia ini. Kami menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan persiapkan, biarlah melalui tayangan firman Tuhan ini, mereka boleh diberkati, boleh disegarkan kembali iman mereka tidak kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengambil judul, Ia menyegarkan jiwaku. Diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-3a. Dikatakan demikian, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pertama Mojokerto. Setiap hari kita semua melakukan sebuah aktivitas ataupun kegiatan. Baik Anda yang bekerja, baik Anda yang di rumah, setiap hari kita tidak lepas dari namanya aktivitas dan kegiatan. Nah, pastinya setiap aktivitas yang kita lakukan itu selalu atau pastinya mengeluarkan energi dan membuat kita mengalami kelelahan. Nah, untuk memulihkan kondisi fisik kita, yang kita lakukan adalah istirahat yang cukup dan makan. Nah, itu akan memulihkan fisik kita kembali. Lalu bagaimana dengan jiwa kita jika mengalami kelelahan? Di dalam Mazmur Daud ini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Kata menyegarkan ini memiliki arti memulihkan. Ia memulihkan jiwaku. Dalam pengertian yang lebih panjang, kata memulihkan ini adalah mengembalikan pada kondisi semula. Jadi ia mengembalikan pada kondisi semula jiwa seseorang. Lalu apa itu jiwa? Jiwa adalah bagian terdalam dalam diri kita, atau roh dan keberadaan kita yang paling dalam. Itu jiwa. Kalau orang stres, itu berarti jiwanya sedang tidak sehat. Jika orang sedang depresi, berarti jiwanya juga tidak sehat. Jika orang mengalami ketakutan, kekhawatiran, cemas, bimbang, itu jiwanya juga tidak sehat. Jika orang yang mengaku Kristen, perilakunya, hidupnya, karakternya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan atau menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, berarti jiwanya sedang tidak sehat. Nah, siapa yang bisa memulihkan kondisi-kondisi atau keadaan seperti itu? Mazmur 23 ayat 3a ini jelas. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan jiwa kita.
Kalau kita membaca berkali-kali satu kalimat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam ayat ini kita semakin diperjelas, semakin mengerti. Ya, Ia menyegarkan jiwaku. Karena Allah yang menciptakan kita, hanya Dia pula yang dapat memulihkan jiwa kita. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang kita butuhkan untuk pemulihan jiwa. Ayat ini memberitahukan demikian kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi Ia menyegarkan jiwaku adalah menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan kita, hanya Dia pula yang dapat memulihkan jiwa kita, karena Ia mengetahui apa yang kita butuhkan untuk pemulihan jiwa. Namun Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang tidak mengerti bahwa Tuhan bisa memulihkan jiwa kita. Itu sebabnya banyak orang mencari cara sendiri supaya jiwanya dan hatinya merasa tenang. Misalnya, mereka ada yang mabuk-mabukan, mereka ada yang terjebak dalam dunia gemerlapannya malam, mereka jalan-jalan, mereka bersenang-senang, mereka melupakan Tuhan dengan cara mereka sendiri. Nah, Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberitahu dan memberi jawaban mengenai pemulihan jiwa. Yang pertama, jawaban itu adalah yang pertama firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara? Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita hidupi dan terapkan dalam kehidupan kita akan membuat hidup kita bergairah. Nah, ini adalah makanan untuk jiwa kita supaya rohani kita tetap sehat. Di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayat 17 memberitahukan kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, firman Tuhan akan membuat kita bijaksana. Firman Tuhan itu menjadi panduan akan hidup yang damai dan puas di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah memberi jawaban, ya. Allah memberitahu dan memberi jawaban mengenai pemulihan jiwa. Yang pertama melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita hidupi dan kita terapkan akan membuat hidup kita bergairah. Akan membuat hidup kita semakin semangat. Akan membuat rohani kita semakin sehat. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa. Allah memberikan jawaban tentang pemulihan jiwa melalui doa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa. Doa akan memberikan kita kekuatan. Doa akan memberikan hikmat dan jalan keluar. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu membawa permasalahan kita, keluh kesah kita dan kecapean kita kepada Allah dalam doa. Karena Ia menyertai dan memelihara kita. Itulah yang kedua, yang dapat memulihkan jiwa kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui doa, kita diajar, ya. Doa itu memberikan kita kekuatan, hikmat, dan jalan keluar. Dan melalui doa juga, kita dapat menyampaikan keluh kesah kita dan kecapean kita kepada Allah. Karena Ia menyertai dan memelihara kita.
Dan jawaban yang ketiga yang diberikan Allah untuk pemulihan jiwa adalah persekutuan. Saya sering mengatakan kepada kita semua, jangan dengan sengaja dan sadar Anda menjauhi atau meninggalkan persekutuan dan ibadah dengan saudara-saudara seiman. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Teman-teman seiman kita adalah juga pemberian dari Allah. Perlunya persekutuan dengan teman-teman seiman menjadikan kita mendapatkan kekuatan baru, saling melengkapi, saling menguatkan, berbagi pengalaman. Itulah juga yang dapat memulihkan jiwa kita. Jadi ada 3 hal. Bagaimana Allah memberitahu dan memberikan jawaban untuk pemulihan jiwa kita. Yang pertama adalah firman Tuhan. Dan yang kedua adalah doa. Dan yang ketiga adalah persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah boleh ada. Keuangan boleh tidak stabil. Pekerjaan boleh sedang tidak bagus. Ekonomi boleh sedang naik turun. Usaha boleh sepi. Tetapi kalau firman Tuhan tetap dalam hati dan hidup kita, Roh Kudus yang menjadi kekuatan kita, maka kita akan dimampukan untuk berkata, Tuhan Yesus itu baik, karena Dialah yang memulihkan jiwa kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan, melalui hidup dalam ketaatan, kesetiaan kita berdoa, juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman, Dia akan selalu memulihkan kondisi jiwa kita pada semula. Jiwa kita akan disegar. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, yang dapat memulihkan jiwa kita adalah Tuhan. Bukan manusia, bukan dunia, bukan semua yang kita upayakan. Tetapi Tuhan. Karena Dialah yang menciptakan kita. Dia mengetahui kebutuhan kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, supaya jiwa kita segar, supaya jiwa kita selalu dikembalikan pada kondisi semula, segar, pulih, sedia kala. Yang pertama, hidupilah firman Tuhan. Yang kedua, setialah Anda untuk berdoa. Dan yang ketiga, jangan meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Tetap semangat dan milikilah spirit untuk terus beribadah kepada Tuhan. Sekalipun di rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Yang mengingatkan kepada kami bahwa yang dapat memulihkan jiwa kami adalah Engkau. Karena kami diciptakan oleh Engkau. Itulah sebabnya Engkau yang lebih tahu akan kebutuhan jiwa kami. Untuk itu Tuhan, Dialah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sadar, kami ingat bahwa yang dapat memulihkan jiwa kami pada kondisi semula, untuk selalu sehat, untuk selalu segar adalah Engkau. Dengan kami melakukan, yaitu membaca, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena firman Tuhan dan Roh Kudus adalah kekuatan dan penolong hidup, penuntun jalan hidup kami. Dan yang kedua adalah doa. Di dalam doa kami dapat menyampaikan segala keluh kesah kami, kecapean kami kepada Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang menyertai dan memelihara kami. Dan yang ketiga, supaya kami tidak menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan dengan saudara kami seiman. Karena di dalam persekutuan kami semakin dikuatkan, semakin diperbaharui di dalam keluarga Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk keluarga Pak Slamet, berdoa untuk keluarga Mbak Melinda, keluarga Ibu Ayu, Ibu Foni, Ibu Ketut, Saudara Agung, Ibu Is. Berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Ryu, Bapak Sugeng,
Bapak Sunardi, Ibu Yohana, Ibu Ika. Berdoa untuk keluarga Pak Fitra, keluarga Pak Hirman. Berdoa untuk keluarga Pak Kusno, Pak Sriono, Pak Rahmat, Pak Daniel. Berdoa untuk keluarga Pak Sutopo, Pak Erik, Pak Wartono, Ibu Esti, Mas Daniel, Mas Rudi, juga Mbak Yuni. Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-jemaat yang kami sebut namanya, keluarganya saat ini. Biarlah Tuhan Allah memberkati dalam hidup mereka, terutama di dalam kondisi dan keadaan seperti ini, supaya damai sejahtera Allah, ketenangan, kepuasan dalam Allah selalu melimpah atas hidup mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah setiap kita, setiap pribadi mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Dia, serahkanlah segala sesuatu yang menjadi pergumulan hidup kita kepada Dia. Karena Tuhan Allah yang menuntun di dalam hidup kita. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semua. Dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus dukung dalam doa untuk Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.